Halo, selamat pagi. Kita bahas gelombang elektromagnetik. Jadi materi ini sebagian besar teori ya untuk di jenjang kalian. Jadi sebagian besar teori tentang gelombang elektromagnetik. Jadi berdasarkan teori Maxwell, dan mengacu pada konsep Ørsted dan Faraday. Jadi apa sih konsep Ørsted dan Faraday? Jadi kita udah pernah belajar tentang dua hal ya. Jadi yang pertama bahwasannya di sekitar arus listrik itu ada magnet, kemudian ketika terjadi ketika ada kawat listrik ada magnet, atau misalnya ada partikel yang bergerak, itu juga bisa menghasilkan medan magnet di sekitarannya. Jadi bisa menghasilkan medan magnet. Jadi listrik menghasilkan magnet. Dan begitu juga ketika terjadi perubahan flux magnet, ada nilai magnet-magnet yang berubah, maka bisa menghasilkan induksi lagi, bisa menghasilkan listrik. Jadi dia saling timbal balik istilahnya. Jadi listrik menghasilkan magnet, magnet juga bisa menghasilkan listrik. Nah, dari teori dari konsep Ørsted dan Faraday yang sudah kita pelajari sebelumnya, Maxwell membuat sebuah teori yang kemudian dibuktikan bahwasannya gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari getaran muatan yang dapat menghasilkan perubahan medan magnet. Jadi ada muatan misalnya positif dan negatif entah itu, jadi ada garis-garis medan listriknya. Jadi dari medan listrik dulu, kemudian menghasilkan medan magnet. Ketika dia bergetar, muatannya bergetar, jadi semua partikel yang bergetar dengan frekuensi tertentu, kemudian terjadilah perubahan nilai dari medan magnetnya. Ketika nilai medan magnet yang dihasilkan dari partikel itu berubah-ubah, maka nilai magnet yang berubah itu bisa menghasilkan, disebut dengan perubahan flux magnetik kan. Jadi magnet berubah, jadi ada perubahan flux di antara itu dan menciptakan kembali medan listrik secara berulang dan terus-menerus. Jadi dari partikel bergetar menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah menghasilkan perubahan flux kembali, kemudian perubahan flux itu juga menciptakan nilai dari medan listrik. Nah, dari sana digambarkan dengan arah yang tegak lurus, ya kan? Jadi ketika terjadi adanya arus listrik yang adanya medan listrik dan medan magnet, jadi bisa kalian lihat ini arahnya adalah tegak lurus sesuai dengan konsep yang kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi arahnya dia saling tegak lurus dan ini kan terjadi secara berkesinambungan terus menerus. Mungkin di suatu saat ketika dia akan menyentuh sebuah medium atau dinding yang lainnya yang kemudian bisa diserap, dipantulkan dan lain sebagainya. Jadi itulah gelombang elektromagnetik yang mana memiliki karakteristik yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa tanpa medium. Merupakan gelombang transversal seperti gambar yang tadi. Tidak memiliki muatan, jadi ada garis-garisnya aja. Jadi gelombangnya saja. Sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Jadi yang bergerak itu bukan partikelnya, jadi partikelnya hanya bergetar di suatu tempat itu, kemudian menghasilkanlah garis-garis gelombang yang arahnya antara medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus seperti tadi. Nah, kemudian ketika gelombang ini melewati sebuah medan magnet, dia akan tidak terpengaruh entah itu medan magnet ataupun medan listrik. Kemudian dapat mengalami sifat-sifat cahaya ya, pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, pengutuban. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, jadi kontinu, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding dan tegak lurus ya. Berbanding lurus. Cepat rambatnya, kecepatannya dari gelombang ini sangat cepat. Jadi hanya dipengaruhi oleh sifat kelistrikannya, permitivitas. Kalau misalnya di ruang hampa nilai epsilonnya sekian, kemudian juga sifat kemagnetannya secara persinambungan karena ada dua gelombang kan yang jadi satu. Jadi sifat kemagnetannya permeabilitas. Maksudnya di sini adalah tergantung zat atau medium yang dilaluinya. Jadi gelombang elektromagnetik ketika di ruang hampa tentunya akan berbeda
Ketika di medium yang lain, misalnya di udara pada masih jenis tertentu kemudian masuk ke air, itu maka menghasilkan nilai kecepatan yang berbeda pula. Nah, dirumuskan secara dasar bahwa C cepat lambatnya adalah 1/akar kali minimal, dan nilainya adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Spektrumnya bisa diperhatikan bahwasannya gelombang elektromagnetik bukan hanya cahaya tampak itu aja yang berada di tengah-tengahnya ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu dimulai dari panjang gelombang paling panjang, jadi gelombang radio, sampai panjang gelombang yang paling pendek, gamma. Jadi bisa dilihat model dari gambar gelombangnya. Jadi kalau panjang gelombangnya panjang, dia akan cenderung lebih agak jauh antara puncak ke puncaknya. Kemudian semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin pendek, dia akan semakin dekat. Sampai di gamma dia akan sangat dekat antara puncak-puncaknya, atau antara puncak ke lembah, dan seterusnya. Jadi gelombang radio memiliki panjang gelombangnya paling panjang, dan kemudian gamma panjang gelombangnya paling pendek. Tapi kebalikannya, jika berdasarkan frekuensi, jadi berdasarkan frekuensi ya, gelombang radio frekuensinya paling kecil 10 pangkat 4, kemudian gelombang dari sinar gamma itu 10 pangkat 20. Semakin ke kanan energinya semakin besar. Jadi energi yang dibawa dari gelombang itu dia semakin besar. Jadi radio energinya paling kecil, kemudian gamma itu energinya paling besar. Daya tembusnya juga sama, semakin ke kanan maka daya tembusnya akan semakin besar. Itu secara umum dari radio, kemudian ke microwave, infrared, visible ray, jadi cahaya tampak, ke UV, X-ray, kemudian ke gamma. Nah, di cahaya tampak itu sendiri, jadi berada di antara infrared dan sinar UV. Kemudian dibagi lagi, cahaya tampak itu cahaya yang bisa kita lihat, karena dari gelombang yang lain nggak bisa kita lihat. Itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Dari frekuensi yang paling rendah itu cahaya merah, frekuensi yang paling tinggi adalah cahaya ungu. Ingat ya, selalu kebalik antara frekuensi dan panjang gelombang. Maka panjang gelombang sinar merah itu paling panjang di antara cahaya tampak, dan sinar ungu itu yang paling pendek. Jadi ini dia bagiannya dari frekuensi, maka frekuensi yang rendah merah. Jadi Meijiku Hibi Niu ke ungu. Jadi frekuensinya makin besar. Meijiku Hibi Niu. Jadi seperti itu. Oke, pertama kita akan bahas dari frekuensi yang paling kecil atau panjang gelombang yang paling panjang, yaitu gelombang radio mempunyai frekuensi berkisar antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz, dengan panjangnya, range-nya dia adalah, ini bisa kalian lihat di sini, panjang gelombangnya di antara 3 kilo sampai 300 nih, di antara di sininya. Kemudian radio AM menggunakan panjang gelombang yang paling panjang atau frekuensi paling kecil, kemudian ke TV, kemudian radio FM. Gelombang radio itu memiliki fungsi satu ya, jelas digunakan untuk penyiaran, monitor detak jantung, sinyal HP, MRI. Jadi kemudian pemancarnya banyak ya, benda luar angkasa bisa, maksudnya bintang ya, atau yang lainnya. Kemudian transmitter pemancar radio, jadi digunakan untuk ini. MRI pakai ini. MRI nanti dipadukan dengan medan magnet dia, jadi nggak cuma pakai gelombang. Jadi salah satunya, hanya sebagian kecilnya digunakan gelombang radio, salah satu bagian. Jadi yang jelas digunakan untuk radio. Kemudian ini adalah transmitter, jadi pemancarnya. Kemudian ada yang mantulin juga ya. Jadi sinyal HP, radio, TV itu menggunakan gelombang radio dengan jangkauan yang cukup panjang ya, dan aman karena energinya paling kecil. Gelombang mikro, kemudian sekarang gelombang mikro, panjang gelombangnya dia lebih pendek daripada gelombang radio, tapi frekuensinya lebih tinggi. Ini range-nya dia, semakin ke kanan dia semakin pendek atau frekuensinya paling gede. Kegunaannya microwave oven, jadi yang digambar di bawah sini itu fungsinya.
Jadi di microwave oven tuh yang dipakai gelombang. Jadi kalau oven yang klasik masih pakai panasnya, sekarang di sini pakai gelombang. Kemudian Bluetooth headset juga ada menggunakan gelombang mikro, broadband wireless internet, radar di sini yang digunakan bisa kalian lihat di gambar. Ini alatnya ini untuk lihat kecepatan, kemudian radar banyak digunakan di navigasi, ya. Kemudian di GPS. Kita ke gelombang inframerah dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang mikro. Jadi banyak ya infrared fungsinya dengan beberapa kegunaan. Bisa kalian lihat di sini Google Night Vision-nya Google bisa dilihat. Jadi hasilnya seperti gambar ini. Jadi dilihat dari pemancaran panas yang terlihat, seluruh pencari panas. Kemudian kamera juga, kameranya pakai sensor inframerah. Kemudian fisioterapi, terapi fisik. Kemudian juga bisa digunakan beberapa diagnosa penyakit. Kemudian remote yang belum saya sebutkan, bahwa remote di sini yang digunakan adalah gelombang inframerah. Cahaya tampak, jadi manusia dapat menerima panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer, meskipun beberapa orang bisa lebih panjang range-nya, jadi dari 380 sampai 780. Berdasarkan frekuensinya, yang paling kecil ya tadi sudah kita bahas, dari merah sampai ke ungu Magico Hibinium. Jadi range-nya cahaya tampak dari 400 sampai 700. Cahaya tampak bisa dilihat di sini. Jadi semua benda yang berwarna itu adalah hasil dari pantulan cahaya dari medium yang diterima cahaya, medium yang menerima cahaya gitu. Ini pelangi contohnya cahaya tampak Magico Hibinium. Kemudian sinar UV ultraviolet berarti melebihi ungu, lewat dari ungu, maksudnya frekuensinya lewat dari ungu. Kemudian di sini panjang gelombangnya lebih pendek dari cahaya tampak, terutama yang di ungu juga. Kegunaannya banyak, cek uang palsu, dan untuk yang sekarang bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan virus, sehingga digunakan untuk mensterilkan alat. Kemudian beberapa juga digunakan penelitian untuk asimilasi tumbuh-tumbuhan, jadi ada modifikasinya bagian sana untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada beberapa digunakan di barcode reader juga. Dan efek negatifnya banyak, bisa kalian tahu sendiri. Untuk manusia itu menyebabkan kerusakan kulit ya, bisa menyebabkan kanker. Beberapa hewan termasuk burung, reptil, serangga, jadi misalnya buaya atau kadal, burung juga dapat melihat hingga mencapai di UV. Jadi UV itu bisa mereka lihat gitu, beberapa dari hewan. Kalau kita kan sampai di ungu, ke UV-nya udah nggak begitu jelas. Kemudian banyak buah-buahan, bunga, benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Nah, sinar UV di sini bisa dibagi, digolongkan menjadi 3 ya, UVC, UVB, sama UVA. Jadi dari yang pertama dengan panjang gelombang yang paling pendek, panjang gelombang lebih panjang, dan lebih paling panjang. Jadi UVA di sini panjang gelombangnya yang paling panjang, berarti frekuensi yang paling kecil ya. Kalau dari UVC, dia yang paling pendek panjang gelombangnya, tapi biasanya sudah dibalikkan sama ozon. Kemudian untuk UVB bisa nyampe di permukaan kulit, bisa menyebabkan apa? Ya agak hitam ya jadinya ya. Bisa juga kulitnya jadi terbakar, lebih gelap. Dan di UVA dia yang lebih bahaya, jadi bisa masuk ke dalam kulit
dan bisa menyebabkan kanker juga. Jadi UVC masih cenderung bisa dipantulkan, UVB masih cenderung di kulit aja bisa bikin kulit gelap, kemudian UVA bisa menyebabkan kanker. X-ray atau sinar X, jadi fungsinya untuk ronsen ya, jadi bisa lihat gambar untuk pencitraan tubuh. Kemudian di sini juga digunakan untuk security checking, biasanya di bandara kan, bisa digunakan untuk CT scan juga. Kemudian struktur dari sebuah bahan, jadi karena daya tembusnya cukup tinggi, bisa digunakan untuk menembus beberapa jenis zat. Yang jelas dari sinar UV sudah mulai membahayakan, apalagi di sinar X yang frekuensinya lebih tinggi dari sinar UV. Jadi kalau berlebihan juga bahaya, bisa bikin kanker juga. Jadi bisa juga terjadi mutasi ya. Di sini adalah sinar yang paling berbahaya dengan frekuensi yang paling tinggi dan panjang gelombang yang paling pendek. Jadi dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil, itu biasanya di reaktor. Kemudian kegunaannya, jadi masih ada kegunaan juga di sinar gamma untuk melestarikan alat medis ya, karena bisa membunuh sel ya, membunuh bakteri sudah pastinya sama virus. Kemudian digunakan untuk pencitraan medis, kemudian juga bisa sterilisasi makanan dan lingkungan kalengan. Kemudian di sini digunakan untuk terapi sel kanker, jadi sel kankernya diberikan sinar gamma sehingga selnya mati. Karena gamma ini daya tembusnya sangat tinggi, bisa menembus logam ya, dan karena daya tembus tinggi, dia menyebabkan bisa membunuh semua sel hidup. Jadi sebagai rangkuman dari yang tadi, bahwasanya panjang gelombang yang paling panjang itu adalah gelombang radio, naik ke gelombang mikro, kemudian ke gelombang inframerah. Di sini angkanya sudah ada kisarannya, jadi sampai 1 meter radio, mulai dari 10 cm, sekitaran 10 cm, yang biasanya rata-rata di sini adalah 1 mm untuk gelombang mikro. Kemudian di cahaya tampak panjang gelombangnya dari 400 sampai 700 nanometer ya, di sini sekitaran sini ya. Kemudian naik ke sinar UV 100 nano sekitaran itu, kemudian X-ray dan gamma. Nah, ada juga beberapa teknologi yang baru ya, walaupun tidak begitu baru. Ada active dan denial system, jadi sistem persenjataan yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi non-lethal weapon, tidak menyebabkan kematian, hanya bersifat melumpuhkan atau menyebabkan sakit. Jadi menggunakan sebuah gelombang elektromagnetik, menggunakan antena untuk mengarahkan gelombang. Jadi memberikan gelombang nggak kelihatan tapi bisa bikin sakit. Gelombang elektromagnetik ini dipancarkan oleh transmitter dengan kecepatan cahaya 3×10⁸ yang bisa menembus permukaan kulit sejauh 0,04 cm. Jadi sakit jadi tubuh kita. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi ketika diarahkan, entah itu manusia, hewan atau yang lainnya, akan ada gangguan gelombang elektromagnetik. Jadi akan merasakan sakit sampai di atas 0,4 mm. Jadi bisa lihat di sini ketika ada, mungkin ya biasanya bisa digunakan di demo juga ya. Nah di sini menembus sampai di kulit bagian sini ketika diarahkan. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ada teknologi menghindari konsep radar. Jadi radar yang digunakan dari gelombang mikro. Jadi gelombang mikro ya masih lebih pendek daripada gelombang radio. Digunakan biasanya konsepnya langsung ke gambar ya. Jadi seperti ini.
Dari gelombang mikro biasanya dipantulkan balik beberapa zat dari permukaan, entah itu pesawat atau benda lainnya. Jadi tergantung bahan dari lapisan pesawat atau kapal atau yang lainnya, itu dia akan memantulkan balik. Tapi beberapa material yang lain yang ditemukan bahwa bisa membuat gelombang mikronya tidak dipantulkan balik atau malah dihamburkan. Jadi ada pesawat anti radar jadinya. Jadi itu beberapa konsep dari gelombang elektromagnetik. Jadi secara sederhananya gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya, dan cahaya itu hanya sebagian yang bisa kita lihat. Cahaya tampak. Jadi beberapa bagiannya dari gelombang radio sampai ke inframerah itu nggak bisa kita lihat, bahkan yang lebih tingginya dari sinar UV sampai ke gamma nggak bisa kita lihat, tapi efeknya cukup dahsyat. Jadi itu aja konsep dari gelombang elektromagnetik. Jadi dari sini kita akan lanjut ke fisika modern karena kita menggunakan melalui konsep gelombang ini sendiri. Oke, semoga bisa menjadi sebuah pemahaman baru, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.